Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ard binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ikhwatal iman jamaah, bapak-bapak yang dirahmati Allah dan ibu-ibu, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada satu kekuatan untuk menggerakkan kita untuk dapat melakukan taat kecuali atas izin Allah. Tidak kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan taat dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali atas izin Allah. Maka biasanya kalimat itu selalu dibaca ketika kita sehabis beribadah. Orang habis salat, habis zikir, biasa ada kalimat la haula wa la quwata illa billah. Orang habis baca Quran selesai sadaqallahul azim, la haula wala quwata illa billah. Sebab kita bisa sholat bukan karena kehebatan kita. Kita bisa ngaji bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata kekuatan untuk bisa taat adalah karena Allah. Atau ketika kita bisa meninggalkan maksiat juga bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata kita bisa meninggalkan maksiat juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kecintaan kepada kita, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang bersalawat kepada Rasul adalah merupakan bentuk kecintaan. Yang kedua, ungkapan doa. Bersalawat kepada Rasul bentuk cinta dan doa. Juga sebagai ungkapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat itu diantaranya punya 3 makna. Yang pertama ungkapan cinta, yang kedua ungkapan doa, yang ketiga ungkapan rasa syukur. Orang yang cinta, maka dipastikan orang itu selalu menyebut yang dicintainya. Dan dengan cinta itu orang bisa tunduk. Dengan cinta itu orang bisa melakukan apapun dengan senang hati, dengan ikhlas, karena dasar cinta. Kita mencintai keluarga, kata anak kita, ayah tolong pulang bawain martabak. Jangankan martabak, lebih dari martabak kita bawain. Anak kita yang minta, yang kita cintai. Kata istri kita, ayah pulang jangan lupa bawa beras, insya Allah, karena bentuk cinta. Dengan dasar cinta itulah kita akan tunduk terhadap hal yang kita cintai. Termasuk ketika cinta pada Rasul, akan mudah tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat itu berupa doa.
Ya Allah, berikanlah keselamatan, kesejahteraan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mendoakan Rasul, seperti orang menuangkan air ke dalam gelas yang sudah penuh. Karena rahmat Allah, keselamatan Allah untuk Rasul itu sudah penuh, Pak. Tanpa Bapak bersolawat mendoakan pun Rasul sudah, rahmatnya sudah penuh. Tapi kita tambah gelas yang penuh itu, maka yang tadinya tidak liber menjadi meluber. Nah, kita itu dapat luberan itulah. Maka setiap detik jutaan orang memuji, mendoakan Rasul, hanya berharap dari gelas yang sudah penuh itu bisa melimpah. Limpahannya kembali kepada alaika bidzalik, untukmu juga keselamatan dan kesejahteraan. Yang ketiga, berselawat bentuk rasa syukur. Karena ketika Nabi Adam berdialog dengan Allah dalam hadis Imam Ahmad, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Kata Allah, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu Adam. Kalau aku tidak hendak merencanakan menciptakan Rasulullah, Allah tidak akan menciptakan Adam. Kalau Adamnya nggak ada, kitanya ada nggak, Pak? Nggak ada. Atau seandainya Nabi Adamnya ada, Rasulnya tidak diturunkan, maka tidak ada syariat, tidak ada khatamin nabiyyin, nabi yang terakhir, tidak ada Al-Quran, bahkan tidak ada Islam. Kalau Rasulnya tidak diutus, Islamnya ada nggak? Nggak ada. Orang Tambun kalau minta ke pohon besar, ya demit, mintanya sama demit. Tahu demit, Pak? Ya setan gitulah. Di bawah pohon yang besar, aku minta agar anakku dapat jodoh, ya demit. Ini sajennya demit, kan gitu. Kalau Rasulullah nggak diutus. Aku siapkan 7 minuman, 7 air sumur, 7 kembang, 7 jajanan pasar untukmu demit. Demit, tolong anakku belum kerja, carikan aku kerja anakku demit, kan gitu. Karena Islamnya belum ada. Orang masih animisme. Yang orang Martoyudan ke Candi Borobudur, yang orang Jogja ke Prambanan, tuh masih ke goa-goa orang minta kepada setan. Padahal setan adu, musuh manusia. Maka bersyukur atas diutusnya Rasul menjadikan kita bertauhid la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ungkapan syukur itu dengan bersolawat. Maka rasa cinta itu Bapak Ibu bisa diungkapkan dengan bentuk untayan-untayan doa. Seperti ada solawat syagil, ya. Kalau kita disakiti orang, jangan balas. Kita direndahkan orang, jangan membalas merendahkan. Apa bedanya nanti? Kenapa kamu nyuri sendal? Lah sendal saya dicuri, ya saya nyuri sendal. Sama enggak itu? Masa orang sendalnya hilang kok nyuri? Masa direndahkan kok membalas? Kenapa kamu nyuruh uang? Uang saya dicuri. Terus ya nyuri lagi lah. Loh, kenapa engkau bobol toko orang? Dibobol toko orang. Toko saya dibobol. Begitu caranya. Kalau kita direndahkan, merendahkan lagi gitu. Salah besar. Kita dihina, balas menghina. Sama kayak kita kehilangan uang, kemudian kita mencuri uang.
Nggak ada yang lebih baik, dua-duanya buruk. Maka para alim ulama merangkai sebuah sholawat sebagai bentuk doa yang akan mengalahkan mereka ketika mendahkan kita. Tidak usah dibalas oleh kita, nanti Allah yang akan Bapak ibu direndahkan, gelar sajadah, sholat malam, munajat kepada Allah, sering melantunkan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ribuan kali munajat kepada Allah agar orang yang zalim itu berantem dengan orang yang zalim, agar orang yang merendahkan kita itu berselisih dengan orang yang merendahkan kita lagi. Kita nggak ikut campur, cukup Allah yang menghancurkan. Orang merendahkan kita, kita bacain doa itu ribuan kali di tengah malam, Pak. Kita berlinang air mata. Datang orang itu ke kita, minta maaf sekalian pinjem duit, percaya nggak? Minta maaf sekalian pinjem duit yang tadi ngerendahin. Allah benturkan dia dengan banyak masalah, terlibat utang, terlibat ini dan itu, sampai buat beli beras nggak ada. Datang ke rumah bapak, minta maaf pinjem duit. Nggak percaya silakan dicoba. Itu namanya sholawat yang kalau bulldozer itu nginjek ranting ya, krekek kan gitu. Yang diinjak itu rantingnya kira-kira remuk nggak Pak? Syagil, meremukkan. Bukan kita yang meremukkan, Allah. Kita hanya bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi sebagai bentuk doa. Ada salat Al-Fatih, Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Kita nggak usah minta kaya. Bersalawat Al-Fatih dibanyakin, salawat pembuka rizki. Gak usah minta kaya, minta cukup. Rumah sudah 3, cukup nggak? Cukup. Dicukupin rumahnya, dicukupin belanjanya. Enak cukup apa enak kaya Pak? Enak cukup. Kalau orang kaya itu judulnya miskin karena dia selalu haus, seperti minum air laut. Tapi orang yang cukup, dia merasa kaya dengan apa yang ia ada. Tenang. Al-Fatih. Wal khatimi lima sabaq wan nasil haq bil haq wal hadi ila siratil kal mustaqim. Sallallahu alaihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ada salat al-munjiyat. Tunjina biha min jamil ahwali wal wa taqdilana biha min jami sayiat wa tarfa'una bi'inda a'la darajat wa tuballighuna biha min jamil khair fil hayati wa ba'dal mamat. Ada salat al-ummi. Abdika wa rasulika wa nabiyika ummi wa ummi. Salawat ummi. Nabil ummi wa ala ali wa sahbihi adada bi kalimatik dan seterusnya. Ada salawat apa lagi itu? Jibril, ada salawat Naria, banyak salawat itu sebagai ungkapan doa. Kalau doa itu redaksinya enggak persis dengan Rasul enggak mengapa. Rasul menyerukan kepada kita untuk banyak berdoa, tapi redaksinya boleh nggak kalau nggak sama dengan Rasul? Ya boleh. Dalam doa-doa di luar sholat ya,
Contoh anak kita lagi kuliah, boleh kita doa, ya Allah semoga anak saya kuliah cepat selesai, boleh nggak doa begitu? Ya Allah semoga anak saya yang lagi kuliah cepat, boleh. Tapi Rasul nggak begitu doanya, redaksinya. Iyalah orang Rasul nggak punya anak yang lagi kuliah. Apa Rasul anak yang kuliah? Siapa namanya? Rasul hanya menganjurkan banyak redaksinya terserah. Atau kalau sudah kuliah selesai, ya Allah semoga anak saya dapat kerja. Ada Rasul doanya begitu? Nggak ada. Rasul menganjurkan suruh banyak redaksinya terserah kita, kebutuhan kita. Nggak harus plek sesuai dengan, wah itu doa nggak sesuai dengan Rasul, ya nggak mengapa itu kebutuhan kita. Oh, memang yang benar kita lagi anak selesai kuliah harus suruh kerja. Udah selesai kerja nih, doa lagi nggak Pak? Doa ya Allah semoga dapat jodoh tuh. Apa Rasul doanya minta kepada Allah semoga dapat jodoh anaknya? Enggak juga, redaksinya nggak sama, ya nggak mengapa. Berbeda bukan berarti suatu yang kebid'ahan dilarang. Karena Julia silahkan kau berdoa kepada Allah, banyak meminta, karena berdoa itu ibadah. Udah nikah, ya Allah semoga dapat jodoh yang soleha, kan begitu. Habis itu doa lagi semoga dapat keturunan tuh. Maka digubah dengan ungkapan seperti bersolawat. Rangkaian solawat itu beda nggak mengapa. Cuma rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ditakdirkan Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terasa kita sudah mau pertengahan bulan Sya'ban. Berapa hari lagi nih, Pak? 19 hari lagi. Berarti Sya'bannya Rabu, Selasa. Nisfu Sya'ban. Ya. Dalam kitab Madza fi Lailati Nisfi Sya'ban, karya Sayyid Alwi Al-Maliki. Ada apa dengan Sya'ban? Pernah dengar Pak? Itu Habib Al-Muhaddis Sayyid Al-Maliki. Beliau termasuk guru-guru daripada Syekh Khalil Bangkalan, ulama-ulama Nusantara yang terkenal. Banyak belajar ke beliau. Alwi Al-Maliki. Beliau katakan di dalam kitabnya itu, ada apa di malam Sya'ban, nisfu Sya'ban itu? Kata beliau, Lailah adalah malam. Lailatu 'idil malaikah. Malam berbahagianya para malaikat. Jadi malaikat itu berbahagia pada malam nisfu Sya'ban. Kenapa malaikat berbahagia di malam itu? Karena namanya disandingkan dengan nama Allah ketika memuji makhluk yang paling mulia. Tidak ada makhluk yang lebih mulia kecuali makhluk itu dipuji oleh Allah, dan Allah mengajak para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Mengajak kita, ya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu malaikat berbahagia, berbangga diri, seperti bangganya, senangnya kita kalau lebaran. Lebaran itu senang nggak Pak? Nah, kira-kira bayangannya begitu malaikat itu waktu kita lebaran. Ya Allah, habis puasa kemudian lebaran,
anak cucu datang semua, makanan banyak, baju baru, duit banyak, insya seneng banget. Tidak ada satu hari yang lebih indah kecuali Idul Fitri, hari lebaran. Gambaran para malaikat senangnya seperti itu ketika malam pertengahan Sya'ban. Li'idil malaikah adalah karena malaikat senang. Namanya disandingkan dengan nama Allah, innallaha wa malaikatahu, karena ayat itu turun ketika nisfu Sya'ban. Tuh, seneng itu. Allah Subhanahu wa ta'ala nazara ar-rahmah ila jami'il khalqi, memandang kepada semua makhluk dengan kasih sayang di malam itu. Nazara al-maghfirah, nazara ar-rahmah, memandang makhluk dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmah, penuh ampunan. Ya Allah, kalau orang dipandang oleh Allah dengan penuh ampunan, penuh kasih sayang, subhanallah, maka juga berbahagia orang itu. Illa man qalbihi, kecuali orang fi qalbihi, di dalam hatinya, syahna bainal muslim, kecuali orang yang hatinya ada syahna, ada kebencian, bainal muslimin, di antara orang-orang muslim, kecuali mereka yang hatinya benci, ada amarah, ada iri, ada dengki, ada klaim-klaim, wah itu sesat. Nah ini sesat, bid'ah, dolal ini. Iya. Dan biasanya berseliweran itu. Hari ini di medsos berseliweran. Iya. Orang-orang yang membid'ahkan, mengkaburkan fadilah nisfu Sya'ban, banyak mengkabur. Jadi kita biarkan saja mereka. Toh kita nggak minta ridho dari dia. Kita minta ridho dari, kita nggak minta makan dari dia. Dia pun sama, belum tentu selamat kok. Orang yang mengkaburkan itu belum tentu juga masuk surga. Orang yang membid'ahkan demi Allah belum tentu masuk surga. Maka cangkem elek, malah cangkem apa Pak? Kata Gus Bah itu cangkem elek, cangkem yang suka membid'ahkan itu cangkem elek. Apa cangkem elek itu? Illa man fi qalbihi syahna, kecuali mereka yang hatinya ada kebencian, maka tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Hatinya selalu panas sehingga mulutnya mengatakan bid'ah. Nah, ini syahna, kata Syekh Alwi Al-Maliki. Tidak dipandang oleh Allah pada malam itu. Sementara mereka yang mengistimewakan malam itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipandang dengan penuh kasih sayang, dipandang dengan penuh rahmah. Oh, semua bulan itu baik? Enggak lah, ada lebih baik. Allah yang menyatakan min arba'ati khurum, dalam 12 bulan ada bulan yang lebih baik. Tuh, enggak semua bulan itu baik. Ya baik, ada yang lebih baik. Di antara 12 bulan semuanya baik, ada yang lebih. Itu kata Allah. Arba'u khurum, 4 bulan yang mulia. Pertama bulan Rajab, kedua bulan Sya'ban, ketiga bulan yang keempat bulan Asyura. Syura itu bulan apa itu? Muharram, nama Muharramnya malah.
4, semua 12 bulan itu baik, yang terbaik kata Allah 4 itu. Dan di antara 4 itu ada namanya bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban ada pertengahannya. Maka dalam Tabaqat Syekh Imam Ibnu Idris Asy-Syafi'i mengatakan, inna du'a la yuqbalu fi khamsati lailah. Sesungguhnya ada doa yang tidak ditolak, ada 5 malam. Tuh, semua malam baik, ada malam yang lebih baik. Jadi kita kaum muslimin itu harus tahu spotnya ibadah. Jangan cuma orang mancing doang. Orang mancing tahu spotnya ya. Spotnya mancing itu di mana kira-kira yang banyak ikannya? Oh, di sono no yang. Oh, di sono no spotnya. Terus, di sono spot. Spot itu kira-kira yang banyak ikannya ya, kalau orang mancing. Ya sama kita pun dalam beribadah, ada spot. Semua waktu bagus, ada waktu yang lebih bagus, ada spot. Bapak doa di jam 8 malam bagus, tapi setengah 4 menjelang subuh lebih bagus. Setengah 3, jam 3 lebih, sepertiga malam itu lebih bagus. Itu spotnya. Bapak doa perutnya kenyang, bagus, bagus. Tapi kalau perutnya lapar, lebih bagus. Sholat di sini bagus, bagus. Di Masjidil Haram, lebih bagus. Masjidil Aqsa, lebih bagus. Doa di sini bagus, di Raudhah lebih bagus. Ini spot namanya. Setiap bulan bagus, bagus. Ada yang lebih bagus. Setiap hari bagus, bagus. Ada hari yang lebih. Min lailatil jum'ah, hari Jumat. Banyakin ibadah tuh di spot-spot itu. Sampai orang ada Jumat berkah, Jumat macam-macam ya. Ya silahkanlah mau namanya apa. Sebagai bentuk tambahan. Karena ada spot di situ. Orang makan aja kadang ada itunya ya. Ada kan? Ada sekali-kali lah kita makan ikan kakap bakar. Kakap yang merah Pak, yang gede, kita bakar. Sayurnya asem, sambalnya terasi, jangan lupa petainya dibakar. Nasinya yang anget, empul-empul. Enak gak kira-kira? Waduh. Jengkol, jangan lupa jengkol. Kenapa Bu masaknya spesial? Kan ayah libur hari Ahad, anak-anak libur, ibu belanja ke pasar lah sekali-kali. Lu makan aja ada seperti itu, masa ibadah setiap hari sama aja? Jadi tambahlah hari Jumat, ada Jumat berkah, ada baca yang lain, kan gitu. Insya Allah di hari Jumat spotnya. Kemudian Rasulullah SAW tulus sujud, memperlama. Tulus sujud itu bukan memperpanjang sujud artinya Pak. Kadang orang tulus sujud maknanya sujudnya panjang. Jadi jidatnya di sono, kakinya di sini. Wah, panjang bener itu sujud sampai kelihatannya megeng-megeng begitu. Apa megeng itu? Ya di mana sih panjang banget? Kayak buaya. Tulus sujud itu bukan panjang sujud, lama sujudnya. Bukan sujudnya sampai. Tulus sujud, lamain sujudnya, minta kepada Allah di dalam sujud. Karena bentuk penghambaan yang paling tinggi itu ketika manusia letakkan dahinya di lantai untuk minta kepada, itu penghambaan yang paling tinggi. Diperlama itu sujudnya.
Nah, Rasulullah SAW ketika lama sujudnya itu di malam nisfu Sa'ban itu sampai Aisyah ketakutan, digoyang-goyang itu. Takut ada apa-apa. Ternyata nggak apa-apa. Cuma Rasul memperpanjang lama sujudnya. Ini kan apa ya? Seperti malam istimewa yang biasanya sujudnya sedang-sedang saja, ini sujudnya lama. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya ilal baqi, menuju kuburan Baqi, mendoakan ahli kubur yang ada di kuburan Baqi. Wa inni insyaallah bikum lahiqun. Yang terakhir doanya itu, semoga keselamatan ada pada kalian wahai ahli kubur yang ada di Baqi. Insyaallah aku akan menyusul kalian, kata Rasul. Itu bahkan dalam satu riwayat Rasul ke kuburan Baqi itu berziarah itu di sepertiga malam, Pak. Dan dalam riwayat di malam nisfu Sa'ban, sepertiga malam. Maksudnya menjelang Aisyah cemburu. Kok Rasul keluar malam-malam cemburu, apa mau bergilir dengan istri yang lain? Ternyata Rasul berada di kuburan Baqi mendoakan mereka berziarah. Ini sunnah matrukah ini? Sunnah yang ditinggalkan. Orang ziarah kubur itu siang ya, nggak pernah malam. Nah, coba malam, Pak, jam 3 malam. Tuh, Rasul itu ya sekitar itu ziarah kubur di kuburan Baqi. Ya jangan sendirian lah, berdua, bertiga. Oh, saya pernah sekali tuh, Pak, berdua waktu pesantren ziarah kubur jam 3 malam menjelang subuh. Bulannya temaram, pohonnya gede-gede, nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Kenapa orang takut? Nggak ada apa-apa, demi Allah. Saya pernah sekali itu ziarah. Ya, iya. Ya berdua lah, jangan rame-rame, berdua. yang pohonnya gede-gede itu kuburannya tuh. Oh, enggak apa-apa. Rasulullah kuburan Baqi sendirian. Ada kadalnya kali. Kadal kan suka di keranda-keranda itu. Ayo. Iya. Di kampung. Sebenarnya kan nggak terbiasa, Pak ya. Di kampung nggak terbiasa. Iya. Ayo ini. Iya. Lotek. Kemudian ada apa dengan nisfu Sa'ban? Yurfa'ul amal ila rahmati Rabb, diangkat amal manusia, dilaporkan itu pada nisfu Sa'ban. Nah, kita kan punya masalah ini. Ya Allah, nanti amal kita bagaimana? Diterima atau enggak, kan gitu. Maka kita dorong dengan doa, dengan banyak berzikir pada Allah pada malam istimewa itu. Inda amrin asir, punya masalah yang sulit, maka silakan Bapak biasanya baca surat Yasin 3 kali. Yasin yang kedua biar diberikan panjang umur untuk taat. Yang ketiga diberikan rezeki yang banyak, yang berkah. Karena problem kita kan itu dalam hidup, apakah diterima amal, kan itu intinya, agar kita bahagia dunia dan akhirat. Di dunia diberikan rezeki yang berkah, yang halal, badan yang sehat untuk beribadah. Di akhirat semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu. Itu persoalan kita.
Di akhirat semoga dosa kita diampuni, amalnya diterima. Di dunia semoga dicukupkan kesehatannya, umurnya, dicukupkan rizkinya. Itu. Maka dorong dengan membaca surat Yasin. Di sini ada nisbu Sa'bannya. Iya. Iya. Betul. Ketika Allah menciptakan manusia bikat birizkihi, Allah tetapkan rizkinya sampai rizkinya itu habis. Kalau rizkinya habis, dia sudah mati. Orang kalau sudah mati itu disiapin nasi, nggak mau dimakan. Lauknya sate nggak mau dimakan. Disuapin nggak mau. Diimpus membal, Pak. Rizki itu impus, itu rizki. Nutrisi makanan diimpus itu nggak nerima. Berarti rizkinya habis. Kalau udah habis, pindah roh ini ke alam kubur, intiqal namanya. Iya, kalau rizkinya habis berarti kontraknya habis, roh di dalam badan kita. Jadi kalau rizkinya masih ada, insya Allah. Kalau umurnya masih ada, rizkinya masih ada. Kalau umurnya udah nggak ada, rizki udah habis. Sampai diimpus nggak mau membal. Itu ototnya ini nggak mau nerima, melawan, membal. Jarum membal. Kalau jarum sudah membal, ya udah habis rizkinya. Sampai air itu aja nggak masuk. Air impus kan rizki itu. Kemudian hadis berikutnya, masih anjuran Rasul yang kemarin makan tangan kanan. Hal-hal yang dicontoh oleh Rasul semuanya untuk kebaikan. Barang siapa bikin selamat dunia akhirat, maka ikuti cara Rasul. Termasuk dalam segi mandi, dalam segi makan yang kemarin itu. Kenapa orang banyak penyakit? Ya karena nggak cara Rasul. Kemarin saya baca artikelnya itu Van Dem. Pernah dengar nama Van Dem? Van Dem itu sekelas John Travolta itu apa namanya? Atau Steven Seagal? Iya, atau Chuck Norris? Iya. Atau si ini nih Jason ya. Jason tuh filmnya Transporter. Itu fandom itu pola makannya kayak Rasul. Di antaranya perutnya nggak pernah kemasukan alkohol. Orang Barat itu sama alkohol itu seperti kita makan sambal terasi, Pak. Lalap pete, sambal terasi, lalap pete, ikan peda. Hobi nggak? Hobi. Itu orang Barat itu alkohol itu seperti kita makan sambal terasi, lalap pete. Jadi selalu ada. Dia nggak pernah minum itu. Fandom. Dengan cara itu umur 50, sana 58 sehat. Ngelawan bapak 10 dia masih menang mungkin ya. Ngelawan fandom kita belum tentu menang ini segini nih. Kalau di film-film tapi nggak tahu aslinya ya. Jadi antaranya adalah pola makan seperti Rasulullah SAW, pola hidupnya termasuk mandi. Di antara sebelum makan nyulit garam, tuh cara mandinya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Habis waktunya. Baik, nanti kita teruskan pada hadis berikutnya. Cukup Pak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam istimewa, malam 10 Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita masuk pada bulan Ramadan. Balighna fi Ramadan, balighna fi Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Semoga bermanfaat. Inna shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.